Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara menuju Pilkada. Kali ini kami berkunjung ke tamu istimewa kami, Bang Mudiatnur, calon Bupati Penajam Pasir Utara nomor urut 1, Bang. Nomor urut 1. Bang, apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya sudah mulai padat aktivitas nih, Bang, masuk masa kampanye ini. Masa-masa kampanye ini kan karena pendek, mau tidak mau kita harus manfaatkan sebaik mungkin kan. Karena pilkada kali ini masa kampanye itu kita hanya diberi waktu tidak sampai 2 bulan. 2 bulan kan, anggaplah 2 bulan. Beda dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang bisa sampai 3 sampai 4 bulan kan. Apalagi wilayah PPU tergolong luas, Bang ya, wilayahnya. Wilayah PPU mungkin insya Allah tergolong sangat luas lah, karena kan kabupaten dia, beda dengan kota. Dan Abang yakin bisa mengcover itu selama masa kampanye yang pendek ini? Insya Allah lah, tapi kan kita tahun bulan-bulan sebelumnya sudah pernah jalan lah. Paling kita hanya menyisir di sisa-sisa yang belum kita kunjungi. Oke. Bang, mungkin saya mulai dari sini dulu, Bang. Banyak mungkin yang belum mengenal profil Abang secara keseluruhan ya kan, terutama masyarakat PPU yang menjadi konstituen Abang. Bisa enggak diceritakan Abang latar belakang Abang itu seperti apa? Karena saya taunya Abang ini aktivis dulunya ya kan, cuma itu aja. Iya. Memang kan dulunya ya pernah menjadi aktivis lah. Kebetulan juga aktivisnya juga aktivis pada saat itu kan 98 lah. Yang lagi rame-ramenya zaman masanya kejatuhan Pak Presiden Soeharto. Dari situ kemudian saya memang ikut organisasi. Ikut organisasinya kan di HMI. Sehingga kemudian dari organisasi itu kemudian kena masa reformasi, kemudian membentuk karakter di organisasi juga, kemudian menjadi aktivis, dari aktivis kemudian pasca lulus kuliah kemudian menjadi pengusaha. Setelah pengusaha saya ikut di dunia politik juga. Tahun berapa mulai masuk politik praktis itu, Bang? Dunia politik praktis itu sebetulnya saya ikutnya itu dimulai dari tahun 2004. Tidak salah. Pemilu kedua reformasi ya, setelah reformasi. Iya, 2004 mungkin sebelum itulah. Zaman pertama kali masih Pak SBY naik lah. Itu Abang pertama kali masuk ke politik praktis. Politik praktis. Langsung masuk partai itu, Bang? Langsung masuk partai. Oke. Tapi sudah mencalonkan diri di 2004 itu? Belum. Karena masih belum berpikir ke situ. Oke. Jadi saya baru berpikir masuk ke politiknya itu pada tahun 2009. Itu pun secara mendadak dengan persiapan yang tidak sampai hanya dalam waktu 3 bulan. Oh, gitu. Ketika memutuskan masuk gitu ya, masuk. Untuk mendaftar menjadi calon legislatif. Mendaftar itu pun langsung melonjak ke provinsi. Berarti stepnya langsung tinggi tuh, Bang. Langsung. Tidak kabupaten kota dulu ya? Tidak kabupaten kota dulu. Alhamdulillah pada saat itu terpilih kan. Kalau tidak salah Hanura, Bang ya dulu ya? Partai Hanura tahun 2009 sampai dengan 2014. 2014, oke. Kemudian tahun 2015 itu langsung loncat lagi kan? Ke RI? Bukan, ke RI juga caleg, tapi kemudian menjadi calon wali kota Samarinda. Oh iya, betul. Calon wali kota Samarinda. Oke. Betul. Abang berarti selama ini sudah dari 2004 sudah makan asam garam banyak gitu ya di dunia politik. Apa yang kemudian mendasari Abang kemudian maju sebagai calon bupati di PPU, ya kan? Sebetulnya yang mendasari saya maju di PPU sebetulnya sederhana sekali lah. Tidak terlalu muluk-muluk, juga tidak terlalu rumit. Bahwa Penajam Pasir Utara pada saat ini kan lagi sedang tumbuh-tumbuh dan berkembang dengan bagus-bagusnya. Yang saya harapkan nanti ini kan bagian daripada Kalimantan Timur lah. Kebetulan kita juga lagi punya usaha di sini sudah beberapa tahun yang lalu, dan kita ingin melihat bagaimana Penajam Pasir Utara ini menjadi pintu gerbang lah. Pintu gerbangnya IKN. Oke. Artinya kalau pintu gerbang itu kan orang kan masuk harus berhadapan sama Penajam dulu. Oke. Kalau kita berbicara bicara pondasi, terus bicara serambi. Kalau serambi itu kan hanya ruang tamu. Berarti pintu gerbang yang paling depan gitu ya? Paling depan. Ketika orang mau masuk ke Penajam, orang harus masuk ke IKN, orang harus ke Penajam. Kalau bahasa Jawa, kulonwunnya harus di Penajam gitu. Seperti itu. Artinya momen ini harus kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana Kabupaten Penajam ini, Pasir Utara bisa berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin itu yang mendasar Abang. Soalnya Abang gini, sebagai politikus, Abang
nama abang sudah Kaltim gitu kan, selingkupnya Kaltim karena pernah calon jadi DPR RI ya kan. Mungkin itu alasan abang juga kenapa akhirnya dari banyak daerah abang memilih maju di PPU. Betul, karena PPU ini kan tantangannya tersendiri, ada perbedaan karena ada IKN-nya itu. Iya. Kemudian kita melihat kondisi Penajam Pasir Utara ini yang mudah-mudahan dalam beberapa tahun terakhir ini kan dia memiliki APBD yang luar biasa. Kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, takutnya kan nanti malah ketinggalan. Oke. Terutama sekali dengan adanya IKN, kita berharap peningkatan SDM-nya juga jauh lebih baik berserta infrastruktur, itu yang paling utama kan. Oke, itu yang fondasi abang gitu, infrastruktur dan peningkatan SDM ketika memilih maju di PPU gitu ya. Betul. Karena pintu, seperti abang bilang tadi, pintu gerbang IKN. Oke, bang, saya mungkin ada pertanyaan seperti ini. Ketika saya kan membaca rekam jejak abang semenjak menjadi legislator gitu ya di 2009-2014, abang terkenal dengan sikapnya yang kritis ke pemerintah gitu kan. Betul. Ya, bagaimana kemudian abang nanti misalnya insya Allah terpilih memposisikan diri sekarang menjadi eksekutif ini yang harusnya dikritik. Kan oleh sebab itu ini kan sebuah keniscayaan lah bagi saya kan, artinya pada saat dulu saya menjadi aktivis saya harus berhadapan dengan eksekutif. Sekarang ketika saya insya Allah mungkin diberi kepercayaan, saya akan berhadapan. Artinya saya harus tetap konsisten dengan apa yang pernah saya lakukan dulu, bahwa intinya saya itu inginnya berjuang itu untuk rakyat. Kan seperti itu, untuk masyarakat PPU. Karena kan kehadiran kita sebagai pemimpin daerah itu kan untuk sebuah pengabdian kan. Untuk sebuah pengabdian kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu betul-betul merasa terayomi, merasa terlayani, merasa bahwa dirinya itu di pemerintahan itu bisa mengamanatkan kepada kami untuk kemudian membuat mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berarti abang beban-beban berat kan. Tapi abang sudah mau mengubah mindset, siap dikritik gitu misalnya. Sangat siap sekali kan, artinya karena kita itu lahirnya dari aktivis, kita juga masih memiliki jiwa-jiwa ingin membangun, bagaimana membuat masyarakat itu jauh lebih baik kan. Nantinya kita harus siap dengan segala apapun. Saya catat kata kuncinya adalah menjadikan masyarakat menjadi jauh lebih baik gitu kan. Tentu abang punya program-program unggulan untuk mewujudkan itu semua bang ya. Betul. Tadi saya sempat dapat contekan bang ya, contekan program-program unggulan abang. Betul. Menarik, ada beberapa, kalau di catatan saya sih ada 13 nih bang, program-program unggulan. Pertama adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, jalan pertanian, jembatan, gedung sekolah, dan puskesmas. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah memang sebutuh itu Kabupaten PPU dengan peningkatan infrastruktur? Artinya begini, dalam sebuah kabupaten, dalam sebuah daerah lah, kalau kita ingin bicara kemajuan, bicara pembangunan, yang pertama kali harus kita bentuk adalah, pertama mungkin SDM, yang kedua infrastruktur ya. Kalau infrastruktur itu terbentuk, otomatis wilayah itu akan berkembang dengan sendirinya. Ketika kita memiliki infrastruktur yang bagus, kemudian terhubung antara desa satu dengan desa lainnya, antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya, kan otomatis itu pembangunan itu akan berjalan dengan sendirinya. Multiplier effect. Iya, karena kalau kita melihat misalnya satu wilayah tidak ada infrastruktur jalan, siapa yang mau bangun di situ? Kalau yang dilihat hanya hutan, mau masuk ke dalam juga susah. Tapi ketika ada jalan, orang pasti akan membangun, masyarakat yang memiliki tanah pasti akan membangun dengan sendirinya. Orang-orang juga akan tertarik ketika pembangunan infrastruktur itu berdekatan dengan satu wilayah, misalnya ada potensi wisatanya, ya kan, ada potensi perdagangannya. Otomatis itu pasti akan terbangun. Seperti sama juga pembangunan infrastruktur jalan usaha tani. Kenapa? Ini juga untuk memudahkan para petani untuk kemudian melakukan kegiatan pertaniannya atau perkebunannya. Karena selama ini yang sulit itu kan infrastruktur pertanian ini, masyarakat itu kan berjalan kaki, masih konvensional, bertanam, tapi kemudian pada saat panen susah bawa panennya keluar. Nah, malah takutnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu akhirnya busuk. Artinya itu sebenarnya berdampak pada banyak hal pembangunan infrastruktur. Iya, infrastruktur banyak sekali dampaknya.
Ini kemudian menjadi salah satu program utama kita lah. Makanya ditempatkan di nomor 1 program unggulan. Program unggulan ini juga ditempatkan. Kalau nomor kan biasa. Iya. Tapi termasuk yang menjadi prioritas kami dalam bagaimana kita bisa mengembangkan PPU ini lebih cepat. Sejalan dengan Jokowi mungkin Bang ya? Ya, semua kuncinya di infrastruktur. Oke. Peningkatan infrastruktur di Kabupaten PPU. Betul. Tapi ada juga gedung sekolah dan puskesmas ini Bang. Memang ini kan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan merupakan salah satu kabupaten dari pengembangan lah ya. Pengembangan dari pasir. Ya. Sehingga kalau kita lihat secara umum kenapa bangunan sekolah apa dan sebagainya, karena kita melihat masih banyak anak-anak sekolah yang ada di Penajam ini ya, selama saya di sini itu tidak dapat ditampung oleh sekolah-sekolah negeri. Oke. Sehingga banyak dari mereka sekolahnya di swasta dan swasta pun cukup peminatnya luar biasa di sini. Artinya ada beberapa hal yang patut kita kasih tanda tanya lah. Artinya masih kurangnya pembangunan gedung-gedung selama 23 tahun otonomi mungkin sampai ketika Penajam memisahkan diri itu ya. Betul, malah ada beberapa daerah itu kan karena sistem zonasi. Orangnya rumahnya di mana, sekolahnya di mana, terlalu jauh dia mau ikut zonasinya yang mana bingung. Iya. Nah, ini kan jadi persoalan kita bersama lah karena peningkatan SDM ini kan merupakan sebuah inti dari persoalan utama masyarakat juga kan dalam membangun daerahnya. Dan Abang sudah memotret itu Sudah lama sekali kita memotret itu. Artinya perhatian di dunia pendidikan ini kan sebetulnya pendidikan untuk generasi yang akan datang dan itu kita harus perhatikan lebih bagus. Jadi jangan sampai masyarakat Penajam itu tidak siap sumber daya manusianya. Oke, dari sisi SDM gitu Bang ya. Sisi SDM-nya. Nah, tapi saya juga mencatat ada kata-kata pusat kesehatan masyarakat. Apa memang seperti kondisi puskesmas di kecamatan gitu? Ada beberapa kali saya juga berkeliling, bahkan beberapa masyarakat tuh menitipkan, Pak, kalau Bapak jadi, tolong Pak puskesmas itu Pak, tolong puskesmas itu Pak diperbaiki. Anak saya hampir mati Pak gara-gara di puskesmas, tidak ada dokter jaganya. Nah kan ini menjadi persoalan kita bersama. Artinya persoalan-persoalan yang menjadi dasar di masyarakat ini memang harus betul-betul kita benahi, harus kita siapkan bagaimana pemerintah itu bisa betul-betul melayani, betul-betul siap terhadap persoalan-persoalan dasar ini seperti pendidikan, kesehatan. Bagaimana dengan kondisi RSUD Bang? Keinginan Abang gitu, cita-cita Abang. Soalnya kan masih banyak warga Penajam yang harus dirujuk ke Balikpapan. Betul, itu kemudian menjadi salah satu cita-cita lah. Karena kita kan juga pernah berpengalaman lah. Saya juga pernah berobat keluar negeri lah. Bukan hanya luar daerah, di daerah Indonesia, keluar negeri juga. Kita juga sudah membayangkan bagaimana kalau kita memiliki rumah sakit seperti yang rumah sakit yang ada di luar negeri. Itu kan menjadi harapan kita semua. Karena dari situ masyarakat itu tidak perlu terhambat lagi. Banyak persoalan-persoalan masyarakat itu ketika berobat itu ternyata kita tidak memiliki fasilitas SDM yang bagus dan juga fasilitas rumah sakit yang bagus. Ini menjadi persoalan utama juga, bahwa menjadi fokus kita karena masyarakat ini kan yang namanya kesehatan ini kan hal-hal dasar juga. Hal-hal yang memang siapa sih masyarakat yang mau sakit kan? Intinya, tapi masyarakat juga ketika sakit ingin berobat, ingin mempunyai fasilitas yang bagus dan pelayanan yang bagus. Apa mimpi Abang terhadap RSUD ini ketika insya Allah nanti Abang terpilih? Seperti apa Abang ini? Saya ingin kemudian rumah sakit kita di Penajam ini karena ada IKN, dia harus minimal sama seperti rumah sakit yang ada di Samarinda ataupun Balikpapan. Tipe kelasnya. Sehingga masyarakat Penajam itu tidak perlu lagi jauh-jauh harus ke Balikpapan. Termasuk fasilitas kesehatannya, fasilitasnya kesehatan, Bang, semuanya fasilitasnya. Memang ada, kalau Abang mengamati ada kekurangan tenaga, misalnya tenaga kesehatan apa di PPU ini sudah? Sebetulnya kalau kita lihat memang kekurangan. Memang dokter spesialis terbatas. Perawat-perawat juga tidak terlalu besar. Nah ini yang jadi masalah kan, artinya orang berpikir masih Penajam itu kok masih kayak daerah di ujung mana gitu kan. Itu yang membuat para dokter-dokter yang kemudian ketika ditempatkan di Penajam mungkin agak berpikir, padahal kan dekat sekali dengan Balikpapan, hanya 15 menit.
Mungkin paradigma itu yang menjadi PR Abang itu mengubah paradigma Penajam menjadi sebuah kota yang. Tapi yang paling utama saya menginginkan bagaimana nanti kita SDM di Penajam itu siap untuk itu. Artinya kita akan mencetak dokter-dokter itu dari masyarakat Penajam itu sendiri. Dan itu dimulai dari gedung sekolah yang mau mencukupi gitu Bang ya, salah satunya. Kita akan berikan termasuk beasiswa pendidikan S2 sampai S3. Mungkin ini nyambung dengan program unggulan Abang yang menaikkan honor guru ngaji, guru PAUD, madrasah, dan sekolah minggu gitu Bang. Itu ini sebetulnya hubungannya kemarin tentang SDM pada saat yang tadi saya bilang dengan gedung-gedung sekolah. Di Penajam ini karena terbatasnya gedung sekolah negeri sehingga para siswa itu ada yang bersekolah di swasta, di madrasah. Dari madrasah itu kemudian guru-guru itu kan hanya bersifat persinggahan sementara guru-guru swastanya. Ketika ada rekrutmen P3K atau PNS, ketika diterima mereka langsung pindah. Karena gaji mereka tuh sangat, kita itu ada yang 1,2 juta sebanding per bulan, dengan kebutuhan hidup itu ya. Dengan honor dengan terlalu jauh. Oleh sebab itu kita ingin bagaimana guru-guru honor itu merasa diri dia itu diperlakukan dengan baik di sekolah itu, ya kita harus meningkatkan lah kesejahteraannya lah, sehingga ketika ada tes mereka tidak harus serta-merta pindah karena dia pikir sama. Karena kan ketika guru sudah di satu tempat sekolah ikut tes lulus, dia harus pindah lagi, muncul guru baru harus menyesuaikan lagi, adaptasi lagi. Akhirnya anak-anak itu cara berpikirnya, anak-anak yang diajar itu kan tidak berkembang akhirnya. Karena guru harus menyesuaikan diri lagi dengan sekolahnya. Ganti lagi pola pengajaran. Ganti lagi anak-anak beradaptasi baru lagi. Iya kalau ketemu yang berkualitas. Kalau tidak asal guru kan ini masalah. Kemudian terhadap guru-guru ngaji. Artinya kan minimal kita melakukan pembentukan akhlak. Kita ingin pembentukan mental generasi-generasi yang kita akan datang itu kita akan bentuk dari dasar. Dari awal sudah kita bentuk sehingga ketika mereka siap kemudian untuk berkontestasi nanti di wilayahnya sudah siap. Berapa Bang? UMK apa gimana? Kita menginginkannya UMK. Saya berharapnya kalau kita sanggup kita akan UMK-kan lah. Karena bagaimanapun pemerintah itu kan bisa menetapkan UMK tapi tidak pernah bijak terhadap persoalan dia sendiri. Masih banyak honor-honor dia yang gajinya di bawah UMK kan. Sementara perusahaan wajib UMK dia sendiri tidak kan seperti itu. Kata Tribunus guru ngaji, guru madrasah ya kan. Insya Allah Bang ya UMK Bang ya. Kita akan sesuaikan lah. Tapi yang pasti jauh kita akan naikkan daripada yang sekarang ada ini. Karena memang ini menjadi hal yang fundamental sebenarnya. Sebetulnya pembentuk, dia membantu lah kita membentuk karakter anak-anak. Kan kita memberikan semangat orang itu kan seperti itu. Itu dari sisi pendidikan sudah, kita bicara soal infrastruktur sudah. Kemudian kita bicara soal pemberdayaan bantuan modal bergulir untuk UMKM yang juga masuk programnya Abang gitu Bang. Betul. Nah, itu apa kemudian yang mendasari itu Bang? Sebetulnya yang mendasari itu adalah bahwa di Penajam Pasir Utara ini kan masih banyak penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap. Kemudian masih banyak orang-orang sebetulnya memiliki kemampuan, kualifikasi, dan produktivitas yang baik. Dan juga memiliki kreativitas yang baik. Nah itu kemudian kita ingin mengembangkan sumber daya yang memiliki kemampuan kreativitas yang baik ini. Bagaimana nantinya kreativitas mereka ini kita bisa tampung dalam satu wadah, misalnya UMKM, kemudian kita kembangkan dan bisa menjadi salah satu pendongkrak lah, pendongkrak ekonomi yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Entrepreneur gitu Bang ya? Iya, untuk jiwa entrepreneurnya terbangun. Kemudian masyarakat bisa memiliki penghasilan tambahan. Berarti, kan seperti itu. UMK salah satu pendorong ekonomi di PP bisa keberadaan UMKM ini Bang ya? Mungkin ada masuk konsep yang sudah Abang susun pemberdayaan modal bergulir ini seperti apa gitu Bang misalnya? Sebetulnya banyak kan di sini di Penajam ini kan sudah ada organisasi UMKM-nya. Kita lihat nanti kita yang mana yang kita bisa kembangkan. Kita akan kembangkan terutama sekali kan paling dari segi rasa, kemudian dari segi kemasan, ya kan dari segi jumlah, dan juga dari segi pengenalan lah.
Apalagi akan menjadi ciri khas lah. Kemudian termasuk juga misalnya dari masyarakat yang sudah masa purna lah 50-60 itu kan di sini kan tanah rata-rata masih luas nih. Kalau kita hitung pekarangan saja kita masih bisa misalnya buat kolam ikan. Untuk produksi satu ikan mungkin ikan lele, ikan nila, ikan apa, beri bibit, kemudian dikembangkan kan di sini luar biasa di sini perkembangannya. Pemberdayaan gitu ya, pemberdayaannya. Intinya di pemberdayaan kepada masyarakat lah. Yang berpihak kepada masyarakat. Betul. Pelaku UMKM yang sebenarnya punya peran strategis juga terhadap penggerak ekonomi di wilayah ini, Bang ya. Kita ingin potensi-potensi ekonomi yang bisa kita gali di masyarakat, yang kemudian bisa membuat masyarakat menjadi lebih mandiri itu kan jauh lebih baik. Ya. Apalagi ada IKN tuh banyak orang yang datang ke PPU ini, Bang ya. Itu tadi saya bilang ketika mau ke IKN orang harus ke Penajam dulu. Iya. Sama presiden juga kan ketika masuk IKN harus ke Penajam dulu. Kenapa? Bandara itu masih masuk Penajam. Tidak masuk IKN kan? Dia masuk di Gresik, Jeneponto, Pantai Lango kan ya kan? Artinya masih masuk Penajam lah. Dan keberadaan UMKM itu ya juga untuk menyerap tenaga kerja gitu ya kan. Betul, dan juga menambah penghasilan. Oke. Itu tadi yang ketiga, Bang, kita masuk. Nah, ini ada lagi yang menarik sebenarnya, menaikkan insentif kader posyandu, sopir ambulan, petugas lintas, paduki payah, LPM, Karang Taruna, dan tenaga harian lepas. Nah, selama ini kan sektor-sektor ini tak banyak dilirik sebenarnya tenaga posyandu. Sektor ini sebetulnya tidak pernah dilirik, tapi menjadi persoalan sosial di masyarakat. Kita ketahui masyarakat beberapa hari yang lalu, pada saat mau mengangkut saudaranya dari rumah sakit ke rumah, ternyata supir ambulannya tidak ada di tempat. Kuncinya dibawa, kan menjadi persoalan. Ini kan karena persoalan supirnya mungkin lagi di pekerjaan yang lain, yang mungkin dianggap bisa menghidupi dia jauh lebih baik. Jadi supir ambulan sebagai side job gitu mungkin. Iya, hanya sebagai side job saja yang kapan dia ada waktu lowong. Sementara kan masyarakat ini kan tidak bisa menunggu hal seperti itu. Iya. Dia pengennya 24 jam siap kan begitu. Pada saat dibutuhkan ambulannya siap. Oke. Itu jadi menjadi threat juga bagi mereka sebenarnya memiliki pekerjaan supir ambulan gitu. Betul, karena supir ambulan itu kan memang orang anggap mungkin enteng, tapi kan dia tidak tahu dia bisa kerja jam 2 malam, kerja subuh, kerja tengah malam, kan tidak mengenal waktu. Termasuk tenaga paduki payah mungkin ini menjadi perhatian abang juga gitu sama posyandu. Memang saat ini kan kita mungkin kekurangan lah hal-hal yang menarik, apalagi generasinya ini kan masih generasi tua lah yang jarang anak muda mau jadi belajar paduki payah gitu kan. Artinya ini bukan sebuah profesi yang dianggap bisa menaikkan kesejahteraan atau ada penghasilan tambahan lah, hanya sekedar profesi ikhlas apa tidak ikhlas kan seperti itu. Ini baru 4 nih, cuma panjang sudah penjelasan Bang dia kan. Tapi ada yang kelima nih Bang yang menarik juga, memberikan seragam tas dan sepatu sekolah gratis yang terintegrasi dengan program kartu penajam cerdas. Bang, yang saya tahu kan seragam itu sudah berjalan di PPU gitu kan, selama ini pemberian seragam gratis. Tidak ada lagi sudah. Oh, tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Nah, makanya dulu kan program itu kan sempat bermasalah karena mungkin bajunya yang belum siap karena diproyekkan kan selama ini. Jadi kami kemudian cenderung lebih kepada kartu penajam cerdas. Kayak apa kartu penajam cerdas? Jadi kita akan berikan kepada warga yang anaknya bersekolah itu setiap di awal tahun sekolah. Awal tahun sekolah loh ya. Bukan awal tahun Januari, bukan. Awal tahun ajaran baru. Ya, yang isinya adalah dana, uang, yang kemudian dia akan belikan untuk pakaian sekolah anak. Pakaian, seragam, tas, buku, mungkin sepatu. Jadi bukan dalam bentuk uang tunai ya? Dalam kan bentuknya kartu tunai sebetulnya dalam kartu penajam cerdas, karena kalau kita jadikan proyek kan bermasalah. Nanti kapan bajunya siap, apakah ukurannya cukup apa tidak, mau ukur satu persatu orang kan jadi masalah selama ini. Makanya kita buat seperti itu. Tapi itu hanya bisa dibeli untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Tidak untuk yang konsumtif gitu kan? Tidak bisa untuk yang lain. Tidak bisa untuk yang lain konsumtif. Artinya masyarakat itu kita mudahkan. Artinya kita akan meringankan beban orang tua lah. Karena termasuk salah satu jadi beban kan. Iya. Menarik nih Bang, kartu penajam cerdas untuk kebutuhan sekolah. Untuk kebutuhan sekolah, betul. Itu ide baru dari Abang itu. Iya, makanya memang ini kita harapkan memang mampu membuat masyarakat Penajam ini merasa sama kan di pendidikan. Artinya
nanti ada yang berbeda bajunya, ada yang ininya seperti apa. Kita ingin masyarakat Penajam ini, anak-anak kita yang akan generasi-generasi kita ini menjadi jauh lebih baik lah, lebih siap. Berarti itu untuk seluruh siswa di Penajam juga mendapatkan kartu Bang ya, tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Bang, ada lagi kemudian programnya BPJS Kesehatan gratis dan peningkatan pelayanan kesehatan. Itu berkaitan lagi dengan tadi ya. Betul. Jadi kan kita ini punya persoalan. Sekarang itu kan BPJS itu hanya menanggung penyakit-penyakit tertentu. Oke. Terus yang kedua, yang namanya BPJS itu kan masyarakat itu kan hanya dikasih waktu 3 hari maksimal di rumah Ya, sakit. dirawat inap. Dirawat inap. Sementara kan siapa sih sebetulnya masyarakat yang mau sakit berhari-hari? Iya. Masyarakat itu sebetulnya kan 1 hari masuk, kalau bisa hari itu juga keluar. Sekarang masyarakat 3 hari dikasih waktu, kemudian harus keluar dari rumah sakit. Nanti kalau sakit masuk lagi. Nanti kalau sakit masuk lagi. Iya. Padahal kan kita nggak tahu mereka dalam 3 hari itu tambah sehat apa tambah kritis. Dan ini kejadian. Masyarakat di saat 3 hari disuruh pulang, kritis, pulang meninggal. Oke. Ini kejadian kemarin. Miris sekali itu. Kita, artinya ada pembatasan di BPJS ini. Dan itu bagaimana kemudian pemerintah daerah harus bisa mengcover itu. Mengcover BPJS, apa yang tidak di-cover BPJS akan di-cover oleh pemerintah daerah, kan seperti itu. Itu mungkin masuk dalam kata kunci peningkatan pelayanan gitu Bang ya? Iya, peningkatan pelayanan lah. Terus Bang, ada lagi yang menarik juga dari saya baca tadi contekan ini Bang, anggaran kegiatan 100 juta RT per tahun. Ini mirip-mirip mungkin dengan Purabaya di Samarinda apa gimana nih Bang? Sebetulnya kalau kita katakan mirip, berbeda karena kita kan kabupaten. Ya, oke. Artinya kita ingin pembangunan di daerah di setiap RT itu merata. Jangan ada merasa masyarakat yang merasa daerahnya selama ini dianaktirikan. Kan banyak itu di Penajam ini kan seperti itu. Iya. Karena kan kabupaten ini kan gap-gapnya itu kan masih besar. Berarti tiap RT diberikan hak gitu keleluasan mengelola dana 100 juta itu? Kalau mengelola tidak. Artinya setiap RT itu dia harus mencakup problem apa yang dia ada di RT. Oh, menyusun program. Menyusun program. Anggarannya yang megang? Anggarannya kan megang tetap dari pemerintahan, cuman kan bisa sokalola kepada masyarakatnya. Oh, oke. Karena kan RT kan bukan sebuah organisasi yang bisa memegang sebuah dana atau kebijakan, ya, kan nggak bisa. Cukup besar gitu ya. Tapi kebutuhan RT itu akan kita penuhi. Artinya sebenarnya memangkas birokrasi gitu Bang. Iya, betul. Jadi misalnya kalau tanpa dana itu kan RT harus mengajukan lewat musrembang dan itu berjalan berapa lama gitu ya kan. Artinya nih berarti dia udah punya plot-plotan lah. 100 mungkin sampai 200 juta mungkin bahkan lebih sebetulnya bisa. Dan anggarannya sebenarnya dia tidak memegang anggaran secara langsung secara tunai itu ya. Tapi kalau swakelola kan itu bisa. Iya. Nanti masyarakat mungkin nanti gotong royong. Dan itu juga memudahkan pengawasan Bang. Betul. Dan ini saya pikir jauh lebih murah daripada mungkin kita proyekkan. Itu kan kalau diproyekkan akan ada keuntungan tuh. Iya. Sekian persen. Tapi kalau swakelola kan beda. Oke. Berdasarkan harga pasar, misalnya semen 50.000 di toko ya 50.000 juga kan begitu. Bang, ada lagi yang kemudian membuka lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, kaum milenial, Gen Z, dan beasiswa pendidikan guru serta beasiswa SD hingga S3. Hingga S3 ini beasiswa. Betul. Jadi yang kita maksud beasiswa itu adalah kami menginginkan bahwa masyarakat Penajam itu minimal sekarang itu pendidikannya S1. Yang kita maksud dengan S2, S3 itu adalah di bidang keprofesian. Mungkin seperti kedokteran, mungkin seperti pertanian, yang menjadi bisa potensi-potensi pengembangan Penajam ini. Kalau kedokteran kan itu pasti, karena spesialisasi. Sesuai dengan kebutuhan kabupaten bagaimana itu ya. Kabupaten itu kita butuh tenaga spesialisasi dari masyarakat Penajam itu sendiri, sehingga dokter itu pasti betah karena kan di kampungnya sendiri lah. Dia ingin mengembangkan daerahnya sendiri lah, sehingga jiwa-jiwa ingin ketika sudah jadi S2 atau tenaga ahli yang pintar itu tidak ingin lagi sudah pindah ke daerah lain, karena dia ingin membangun daerahnya sendiri. Ada syarat tertentu nggak Bang untuk penerima beasiswa ini Bang misalnya? Kalau syarat tertentu ya pasti harus sekolah kan. Iya. Sesuai jenjangnya. Kalau tidak sesuai jenjangnya kan tidak bisa. Artinya yang memiliki potensi-potensi itu kita akan seleksi lah. Mana yang kemudian yang layak untuk kita beri S2 atau S3. Karena kita menginginkan nanti Penajam ini, yang berdiri di seputaran Penajam ini adalah putra-putra terbaik Penajam. Yang membangun Penajam adalah putra Penajam. Putra Penajam.
Oke. Dan abang ingin mewujudkan hal tersebut gitu ya? Betul. Oke. Termasuk juga misalnya membuka lapangan pekerjaan bagi milenial dan Gen Z. Ini itu memang apa? menjadi persoalan. Persoalan memang di Penajam Pasir Utara ini kan minim sebuah kemampuan kreativitas anak-anak mudanya ketika pasca sekolah, pengangguran, pasca sarjana pun ada, tidak bekerja. Nah, kemudian sebetulnya kan pekerjaan itu banyak sebetulnya. Cuman kan pemerintah selama ini tidak pernah memfasilitasi untuk itu. Seperti beberapa perusahaan-perusahaan besar kan di sini ada Pertamina. Kemarin Pertamina di Balikpapan bangun kilang. Butuh tenaga yang katakanlah yang kasar sekali, las pun itu udah gajinya udah 8 juta sampai 15 juta. Tapi masyarakat nggak bisa masuk, kenapa? Karena tidak punya sertifikasi. Kan kita harus coba, pemerintah kan harus coba fasilitasi itu. Bagaimana BLK nanti buat pelatihan, kemudian kita kasih sertifikasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya di pertanian ini kita kembangkan bagaimana itu bisa menjadi satu kegiatan usaha atau BUMD yang kemudian bisa menampung anak-anak Penajam Pasir Utara. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Penajam Pasir Utara ini mayoritas itu pekerjanya dari Penajam Pasir Utara. Kan itu yang harus dipikirkan. Oke Bang, ada lagi kemudian adalah mengembangkan dan melestarikan tradisi budaya serta kearifan lokal. Nah, yang seperti apa itu Bang? Ini sebetulnya yang menjadi salah satu awal saya lah. Makanya ketika saya mendaftar pertama kali di Penajam Pasir Utara ini, saya lakukan apa? Yang menyambut saya tarian daerah. Daerah pasir. Kemudian kita beberapa kali memakai adat budaya yang ada di daerah lah. Artinya kita masih memakai bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita memiliki sebuah peradaban jauh sebelumnya. Kita memiliki sejarah bagaimana daerah itu asal mula terbangunnya. Karena bagaimanapun kita tidak pernah lepas dari sebuah sejarah bagaimana berdirinya suatu daerah. Artinya harus ada wilayah-wilayah yang memang harus kita hormati dan kita pertahankan. Dan kemudian kita jaga kelestariannya. Karena itu merupakan bagian daripada proses pembentukan kenapa wilayah itu bisa ada. Apalagi dengan kembali lagi dengan keberadaan IKN gitu ya kan Bang, budaya lokal juga harus dimunculkan dong. Itulah sebetulnya. Dengan adanya masyarakat global yang datang ke sini. Karena kan beberapa masyarakat itu percaya berdirinya satu wilayah, kemudian ada pernah sejarah di dalamnya, itulah sebuah pembentukan wilayah asal mulanya. Jadi itu yang kemudian harus tetap dijaga, dilestarikan dan juga ditampilkan. Jarang misalnya calon pemimpin yang masukkan unsur budaya dalam program unggulannya gitu kan. Makanya saya kan ketika pertama kali datang ke sini saya kucing apa nih yang menjadi pondasi dasar wilayah itu kan itu sebetulnya. Pondasi wilayah kan itu. Ketika kita datang pondasi wilayahnya apa dasar terbentuknya? Ya tadi. Nah ini ada lagi yang menarik nih, memberikan santunan kematian warga. Jadi tiap warga meninggal dapat santunan apa gimana Bang? Artinya begini, ini kan sebetulnya sama program sebetulnya santunan kematian itu. Kita memberikan apresiasi ke warga lah. Artinya selama ini kan tidak pernah ada perhatian. Masyarakat itu kan rata-rata kumpulan, artinya sumbangan dari sana sini. Ada keluarga yang tidak siap. Pada saat ada yang meninggal kan ini jadi masalah besar. Sebetulnya ini kan ringan sekali lah. Program ini ringan sekali lah. Tidak seperti yang orang bayangkan berat 1 juta kemudian enggak. Karena kan kita sudah bisa menghitung secara umum. Dan beberapa hal, kalau kita hitung populasi Penajam ini kan hanya sekitar 200 ribuan lah. Tidak sebanyak. Jadi ketika kita memberikan perhatian itu, saya pikir ringan sekali lah. Berarti ketika ada yang meninggal, langsung turun santunan gitu ya? Santunan, betul. Dan itu bisa diwujudkan sebenarnya ya? Karena ringan ya, nggak terlalu banyak. Mungkin melibatkan apa setempat gitu, RT itu ya. Kan tahunya kita dari situ kan. Makanya RT itu juga harus kita perhatikan kan. Ada rencana kenaikan DO dan operasional ini? Kan ada termasuk kan dana operasional RT ada kan kenaikan. Oh iya Kita itu. kan maunya RT itu kalau bisa dapatnya UMK juga kan. Oke.
Karena kan RT itu tugasnya cukup berat 24 jam. Iya. Ada orang ribut, ada orang kelahi, ada kebakaran, ada melahirkan, ada suami istri ribut juga kan jam 2, jam 3, artinya dia butuh satu perhatian ekstra juga lah. Ada lagi kemudian ini terkait memang keberadaan PPU sebagai lumbung pangan IKN ini, memberikan pupuk dan sarana prasarana kepada petani gitu Iya, kan. betul. Nah, membersihkan pupuk ke sarana prasarana dalam rangka sebetulnya untuk mengembangkan pertanian yang ada. Kita ingin Penajam ini swasembada lah. Ya kan, yang kedua, persoalan pupuk itu kan menjadi persoalan yang sangat berat bagi masyarakat yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Dengan adanya kartel-kartel terhadap pupuk-pupuk yang subsidi ini kan, ini kan sangat sulit sebetulnya. Makanya saya bercita-cita itu ingin mendirikan sebuah BUMD yang memang menangani khusus persoalan pertanian. Jadi sehingga jatah pupuk subsidi itu ditangani oleh BUMD. BUMD bukan Tidak dinas pertanian. Bukan ditangani oleh lagi pihak swasta. Kan kebanyakan pihak swasta. Oke. Yang mendapat jatah. Nah, sekarang kita pemerintah daerah yang punya wilayah minta ini berdasarkan data pertanian dan kelompok tani, kita punya wilayah nih. Kita punya kebutuhan nih. Kita kira-kira ini atas nama BUMD kita minta. Orientasinya tak hanya sekedar bisnis gitu kalau BUMD yang mengelola. Tidak, gitu ya? artinya ketepatan sasaran. Jadi kalau saya lihatnya sebenarnya program Abang ini saling terkait satu sama lain sebenarnya. Iya, sebetulnya. Artinya kita ingin Penajam ini menjadi lebih makmur, masyarakatnya juga lebih sejahtera, intinya seperti itulah. Tapi ada lagi saya lihat yang ini Bang, tadi Bang. Bicara soal makmur dan sejahtera ini memberikan air bersih gratis. Sebetulnya air bersih itu, kita bicara persoalan air bersih itu adalah yang selama ini menjadi momok di Penajam Pasir Utara ini. Sebetulnya bukan jadi momok di PPU, tapi juga menjadi momok di IKN kan ya, sebetulnya betul. Kan karena ketersediaan bahan baku yang terbatas sama sekali. Dan bukan hanya kita, Balikpapan pun juga kan sama seperti itu. Jadi kita harapkan nantinya ke depannya kita betul-betul manajemen ini persoalan air bersih kan kebutuhan dasar juga nih, kebutuhan vital masyarakat lah, air, listrik. Kita harapkan tuh betul-betul masyarakat itu bisa terlayani, bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Semua warga Penajam mendapat sambungan air bersih dengan mudah. Betul, itu yang intinya. Dan gratis paling itu? utama. Gratis itu kan paling hanya pada klaster-klaster tertentu, orang-orang yang tidak mampu. Subsidi, semacam subsidi gitu ya? Iya, semacam subsidi. Oke. Artinya tidak ada lagi warga yang kesulitan air bersih gitu ya? Iya, jadi kita bisa meminimalkan lah. Kalau selama ini mungkin hanya 50%, 60% atau bahkan cuma 70%, kita bisa maksimalkan mungkin kita nanti di 90% sudah bisa terlayani air bersih dengan baik. Bang, mungkin paling terakhir pertanyaan dari saya, Bang. Kan di 2045 ini kan Indonesia memasuki Indonesia emas gitu ya kan, Bang. Nah, mimpi Abang itu di 2045 ini, PPU ini Abang mimpinya mau menjadi wilayah seperti apa sih gitu Bang di 2045? Mimpi saya di Penajam ini PPU ini bisa menjadi sebuah kabupaten yang mandiri. Jadi segala sesuatu yang ada di Penajam ini kita memiliki semua sumber daya. Artinya masyarakat Penajam itu siap. Dan itu dimulai dari sekarang harus. Dan itu harus kita mulai dari sekarang. Termasuk memanfaatkan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal itu ya? Secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Artinya kita ingin menjadi masyarakat Penajam Pasir Utara ini kabupatennya mandiri, masyarakatnya juga bisa mandiri. Sehingga Penajam itu udah menjadi satu kota yang kabupaten yang luar biasa lah. Bisa mencukupi segala kebutuhan masyarakat sendiri. Itu cita-cita berat itu Bang. Iya. Berat tapi kan harus dimulai kan seperti itu. Kalau tidak dimulai kan kapan lagi? Ya kan dan persoalan. Abang sudah siap bekerja keras untuk Indonesia insya Allah. Itu dia insya Allah, amin. Luar biasa sekali Bang. Cita-cita Abang untuk menjadikan Penajam yang menjadi sebuah kota mandiri gitu kan. Dan mudah-mudahan mimpi-mimpi itu bisa terwujud. Amin. Karena kuncinya tujuannya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Memang. Pemerintahan itu ada karena ada masyarakatnya. Iya, Kalau masyarakat tidak ada, kapan ada pemerintahnya? Betul. Kan seperti itu. Jadi buat apa berdiri pemerintahan kalau masyarakatnya diabaikan? Kan itu persoalan kan? Kan kita harus mengubah mindsetnya. Gitu. Mindset pemerintah ini loh, bukan mindsetnya bahwa dia harus dilayani. Artinya dia harus mengabdi ini loh. Saya amanatkan masyarakat, saya amanatkan kepada kalian. Ini loh yang harus kalian kerjakan. Iya, siap.
Artinya masyarakat memegang kunci tertinggi sebenarnya itu. Betul. Siap. Bang Mudiat, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Sudah diterima pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama. Saya berdoa semoga sehat selalu Bang. Itu yang paling penting. Amin, sama-sama. Dan semoga apa yang diinginkan dan cita-citakan tetap capai. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Mudiat. Terima kasih ya. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Mudiatno, calon Bupati PPU periode 2024-2029. Kita akan jumpa lagi di Menuju Pilkada pada edisi selanjutnya. Saya Januar akhirnya pamit. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kalimantan Timur, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.